Lanjut lagi. Lo lanjut dari awal aja deh, cepat supaya ini. Oke, bersama saya. Halo guys, saya Nani dan bersama saya teman saya Kaili ya? Iya. Ya, boleh perkenalkan diri sebagai narasumber kita hari ini. Boleh. Hai, nama saya Yeli. Saya asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wah, jauh banget ya di Kupang, jauh-jauh ke Jakarta. Nah, kali ini Kak Yeli mau cerita tentang awal karirnya dan juga sampai hari ini bekerja di bagian mana. Nah, ya. Oke, silakan terima kasih Kak. ya Nasrani ya Oke. namanya. Oh ya, awal karir saya wisuda tahun 2019 ya. Tahun 2019 terus saya awal karir mulai bekerja itu dari tahun 2016, masih ingat banget 2016 bulan 9 juga. Nah, kerjanya di klinik kesehatan juga ya. Di klinik kesehatan biasa merawat orang sakit, jompo semuanya di situ ya. Terus plus ada di perawatan gigi, semua ada di dalam. Jadi 2016 dulu 2017 1,5 tahun, terus 2018 sama 2019 saya di klinik yang sama juga di Surabaya ya, di klinik Mutiara. Nah, di klinik Mutiara di Surabaya, terus lanjut lagi 2019 pindah lagi ke yang Jakarta, klinik Mutiara yang di Jakarta sampai sekarang ya udah mau 2 tahun di klinik Mutiara. Wah. Jadi udah kerjanya 16, 17, masih 20 dah. Sudah 6 tahun ya kerja. Awal karir udah 6 tahun dah. Udah kerjanya udah sampai 6 tahun. Wah, hebat ya. Udah 6 tahun. Nggak pindah-pindah kerja ya Kak, di situ aja? Ya, belum pindah-pindah sih. Soalnya kita Di situ kontrak ya, di Oh, kontrak berapa tahun? Kalau yang di Jakarta minimal kontrak 3 tahun. Jadi saya harus Oh. kontraknya itu 2022 Lama ya. juga ya. Udah lama kerjanya kontrak. Oke. Nah, kita lanjut. Apa sih strategi dalam menghadapi bukan customer, Masih. pasien yang suka ngoceh, bawel, atau gimana sih caranya nih? Ya, karena kalau pasien-pasien itu ya gini, mereka itu pertama kita kaji itu ngocehnya itu pasti pasien-pasien itu kan terkadang mereka bawel ya karena penyakit mereka, takutnya kadang cepat tidak sembuh, takutnya malah tambah parah, tambah ini. Ya kita sebagai perawat ya kita pertama kita memberi ketenangan untuk mereka, selalu berbicara yang positif kepada mereka, tidak membuat mereka tambah panik tentang penyakit mereka segala macam. Terus kita juga selalu misalnya tingkat kepanikannya tinggi, pasien itu tingkat kepanikannya tinggi ya kita sebagai perawat tenaga kesehatan kita tidak boleh mengikuti yang pasien katakan itu. Jadi kita kembali ke sini merangkul pasien, istilahnya merangkul itu ya kita seperti kita akan selalu membantu yang terbaik. Ya selagi mereka takutnya itu mereka ini banget, apalagi sementara pasien-pasiennya COVID gini kan ya, pokoknya parno banget ya kita selalu memberikan yang solusi yang positif. Kita juga tidak boleh memberikan arahan yang negatif, itu mereka membuat tambah ini, soalnya nakes saja udah tambah takut gitu, apalagi kita yang awam ya kan. Lagi jadi pada ya kan, saat zaman sekarang pandemi COVID ya jadi yang ya ada habisnya. ya, jadi ya udah ya ini kita kembali ke perawatnya, meyakinkan pasien itu ya bukan berarti baik-baik saja, berarti pasien itu baik-baik dengan artinya baik-baik saja. Kita juga berarti harus ada sentuhan, kasih rasanya itu dari hati, sambil meraba pasien ibu, sambil meraba seperti ini, ibu tenang, tidak akan apa-apa, percaya sama kami, penyakit ibu masih bisa diatasi. Ya jadi jangan membuat panik, kita lagi yang ibu ini begini, itu tidak, itu akan pertama karena dari buat pasien itu tanpa sakit itu dari ini ya,
dari penanganan kita. Kalau penanganan kita nggak care sama mereka segala macam, mereka juga ya merasa kayak saya kok tidak diperhatiin ya, saya kok seperti ini ya. Kita tidak boleh seperti itu. Pertama kita melayani itu ya malam pakai hati ya. Jangan terlalu memikirkan uang itu ya pasti datang saja bila kita membuat kebaikan. Jadi ya selalu pakai hati sih, sampai sekarang ini pakai hati saja sih pekerjaannya. Jadi tidak mau yang terlalu yang berbuat yang ini ya negatif yang membuat pasien. Kalau saya sih pribadi saya sih nggak mau membuat pasien saya itu harus down karena segala macam ini karena hal-hal yang positif menakut-nakuti mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Itu bukan saya tidak seperti itu. Saya tuh yang terbaik aja lah untuk pasien seperti itu. Hanya satu sih, saya melayaninya pakai hati itu saja. Wah, hebat ya teman-teman. Dimanapun kita berada bekerja, kita harus bekerja dengan hati kata Kak Yesi sendiri. Dan emang benar sih, menurut pengalaman saya juga seperti itu. Dan saya sendiri percaya bahwa ketika kita bekerja dengan hati ikhlas, pasti nggak ada beban dalam pikiran dan juga dalam hati kita. Nah, saya mau nanya lagi dong Kak, strategi apa sih yang membuat customer bisa meyakinkan gitu pasiennya bisa meyakinkan pasiennya? Gimana cara kita ulang lagi strateginya seperti apa gitu? Pertama itu ya strategi sih, pertama itu sampai sekarang itu kita selalu saling lakukan itu ya bina saling hubungan, saling kepercayaan ya BHSP ya. Hubungan saling percaya itu selalu. Terus kalau kita selalu memberikan sentuhan itu dengan kata-kata yang positif. Misalnya ada pasien yang rewel, tidak mau minum obat, tidak mau suntik segala macam. Nah, bagaimana cara menghadapi itu? Ini itu obat, yang maksudnya itu obat. Dan obat ini akan pasti membuat ibu sembuh atau membuat saudara, bapak ibu atau adik bisa sembuh. Kalau ibu menolak ini berarti ibu menolak untuk tidak sembuh. Kita seperti itu aja. Dan ini tidak akan terjadi apa-apa, ini obat yang masuk karena ibu membutuhkan obat ini. Dan pertama sih kita harus bina hubungan saling percaya diri ya, hubungan saling percaya antara pasien sama perawat. Pertama itu pelayanan kita selalu positif. Selalu positif, terus selalu memakai hati ya, sentuhannya itu pakai hati lah. Itu aja sampai sekarang ya selalu pakai seperti itu. Pertama itu saling membina hubungan saling kepercayaan sampai sekarang. Oke. Terus ada nggak tantangan dalam profesi kakak saat ini, apalagi di bidang klinik kecantikan ya? Kesehatan. Di bidang klinik kesehatan, adakah tantangannya? Tantangan itu sih banyak ya. Tantangan tuh dari pasien itu banyak. Apakah di sesama karyawan juga ada? Kalau sesama karyawan sih sejauh ini sih tidak ada ya sesama karyawan, karena kita tuh kan kerja tim ya, jadi kadang kan kita selalu buat yang terbaik lah untuk pasien. Jadi misalnya masalah pribadi itu di luar tanggung jawabnya. Benar itu. Ya. Jadi kita kerja tim. Tantangan yang biasa kita lakukan itu sih pada pasien itu kebanyakan misalnya itu pasien ini ya komplain aja sih. Komplain. Ya, komplain itu misalnya dalam hal ini tentang ini yang lama ini tentang waktu, misalnya appointmentnya misalnya mereka datangnya segini, kita pasti penangannya itu lama kan ya, kita harus memberi penjelasan. Kita dokternya kan hanya 2 kan, jadi ya misalnya pasiennya ya untuk tanganannya ya agak-agak ini ya pasti agak lama ya yang nunggunya. Jadi palingan appointment tantangan itu sih hanya saat penanganan perjanjiannya itu yang nggak terlalu tepat waktu sih. Sampai sekarang ini kadang kita kurang tepat waktunya itu dari hal
penanganan pasiennya itu. Karena kan tapi kita kembali misalnya pasien-pasien yang kayak ada, kita kan pasien-pasiennya itu kalau datangnya hanya batuk pilek atau hanya sakit-sakit biasa ya kita prioritaskan dulu yang pertama ya. Misalnya sakitnya mulai yang agak terlalu yang kayak sesak atau kayak jantung segala macam kan ya kita tangani dulu yang ini. Ya, misalnya yang lebih ini. Ya, yang lebih apa ya? Penyakitnya lebih dalam gitu. Penyakitnya yang lebih harus diutamakan lah untuk penanganannya. Misalnya sakit pilek kan ya masih bisa duduk masih ya. Kalau yang sesak segala macam kan dia butuh oksigen segala macam, jadi ya kita harus tangani yang pertama. Jadi sampai sekarang kita harus ya kita sejauh ini sih kita ada kotak saran juga kan. Jadi sejauh ini sih kita sudah memberi penjelasan yang sedetail mungkin. Jadi pasien-pasien datang kalau sakitnya ya sekitar hanya flu atau batuk biasa masih menunggu, mereka udah tahu berarti ada beberapa pasien gawat yang kita harus ini yang harus diutamain dulu, diutamain segala macam, baru masuk ke ini baru harus ini dokternya harus aja arahinnya ke rumah sakit, rujuk ke rumah sakit atau tangannya hanya di klinik saja ya. Itu sih sudah tergantung dari dokter ya. Kita selebihnya itu sih perawat sudah membantu semaksimalnya itu dengan cara pemasangan O2, infus segala macam tangannya. Hanya itu sih yang tantangannya sih hanya itu. Nah, terakhir ini saya mau tanya pesan dan kesan selama bekerja di klinik kesehatan. Kalau kesan saya sih, kesan itu yang kita dalam diri kita ya. Kalau ini nggak bisa. Kalau kesan saya ya apapun itu ya yang kita kerjakan ya, apapun mau dimanapun tempat kita bekerja selalu ingat Tuhan. Pertama itu apapun sebelum kita melangkahkan kaki keluar dari tempat kita untuk ke tempat kita bekerja, kita selalu ingat Tuhan dan bekerjalah dengan hati. Terus jangan pernah bekerja hanya untuk mendapatkan uang. Pasti itu kita tidak akan mau mencapai itu, masih ada rasa halangan-halangan yang sangat ini. Jadi kalau bekerja dengan hati berarti sesuatu yang kau inginkan kau akan dapat. Kalau pesan itu kan kepada orang lainnya. Lalu apa ya pesan? Kayak tadi itu aja. Nanti dipotong aja kayak ini. Pesannya bekerjalah dengan hati. Udah. Tadi untuk kayak kalau pesan untuk adik-adik yang sementara masih ini dalam taraf perkuliahan, mau dalam taraf perjuangan, pekerjaan, mencari kerja, dalam bekerja dimanapun itu, seperti saya juga, seperti yang tadi saya katakan kembali, bekerja dengan hati dan selalu ingat Tuhan dalam pekerjaan kita, kemana kaki melangkah, selalu ingat Tuhan, orang keluarga, orang tua, dan semua yang kita sayangi. Itu saja. Oke, teman-teman, terima kasih dan juga terima kasih untuk Kak Yesi yang telah memberi waktu luangnya untuk sharing kali ini. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Halo guys, saya Nasrani mau berbagi cerita dan pengalaman hidup Kak Yesi selama bekerja di klinik, dan juga motivasi dan serta kesan-kesan yang pernah dia alami selama bekerja, dan juga apa latar belakangnya. Saya mau perkenalkan, boleh kenalkan diri dulu Kak? Hai, nama saya Yeli. Awal karir Kakak itu mulai dari mana Kak? Awal karir saya wisudanya itu wisuda keperawatan tahun 2015. Terus 2016 saya lanjut kerja. Kerjaan pertama awal banget itu kerjanya di Kupang ya, di klinik kesehatan Kupang juga, itu klinik gigi, kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, semuanya jam berjalan satu.
Terus ini selama 2 tahun 2006 3 tahun di situ, lanjut lagi 2019 saya pindah lagi ke Surabaya di klinik Ester. Terus dari klinik Ester 2019 pindah lagi ke 2000 berapa tahun ulang, saya tidak ingat ulangnya. Nggak apa-apa Kak, lanjut aja, nanti saya potong ini. Oh ya, iya dipotong aja. Kalau ini ulangnya. Nah, nanti dipotong. Awal karir pertama 2016, sudah 2015 awal karir pertama 2016. Terus 2016 sampai 2017 saya kerjanya di klinik Kupang ya, di klinik kesehatan Kupang. Itu ada klinik rawat inap sama rawat jalan jadi satu. Terus lanjut lagi 2017 pindahlah saya ke Surabaya. Nah, di Surabaya itu 2017 sama 2018 di klinik Ester juga. Terus lanjutlah setelah 2 tahun di Surabaya, 1 tahun lebih di Surabaya, saya ke Jakarta. 2019-nya itu domisili ke Jakarta sampai 2021 sekarang masih tetap kerja di klinik Ester juga. Masih sampai sekarang ya, Agustus sampai sekarang masih tetap stay di klinik Ester. Oh, kalau boleh tahu dari NTT itu udah berapa lama mau menjenjang karir? Oh, dari NTT sih hanya 2016, 17 ya, hampir masuk 2 tahun lah, 1 tahun lebih saja sih. Oh. Ya, 1 tahun lebih. Sebelumnya keluarga di sana, ayah atau ibu bekerja di bagian mana? Kalau saya orang tua latar belakang saya bapak saya 1, mama saya 1 ya, puji Tuhan sampai sekarang masih sehat. Amin. Bapak saya seorang guru PNS, terus mama ibu rumah tangga biasa. Kita 4 bersaudara, saya anak pertama. Anak kedua kita 3 cewek 1 cowok lah, kita 3 cewek 1 cowok. Terus ya saya anak pertama, anak kedua sudah menikah, sudah ada anak pula 1, terus anak ketiga cowok tamat SMA, sementara persiapan untuk kuliah, sementara masa COVID ya jadi masih pending dulu. Terus anak ketiga bungsu masih SMK, ambil jurusan busana ya, ambil tata busana lah. Wah, hebat semua ya. Amin, wah, menarik ya teman-teman. Kakak ini udah banyak pengalaman juga. Belum terlalu sih, ini sementara. Oh iya. Tapi untuk kakak sendiri, apa yang membuat motivasi untuk bekerja di klinik kecantikan ya? Saya klinik kecantikan tapi lebih ke kesehatannya juga sih. Karena pertamanya itu lebih ke skin. Skin itu untuk kulit, keperawatan kulit, masalah kulit. Ya, sebelumnya ini dulu sebelumnya 2 tahun yang kemarin, 1 tahun lebih yang kemarin, satu kerjanya di klinik kesehatan ya. Kesehatan yang untuk biasa ya, untuk rawat inap, rawat jalan. Terus beberapa tahun lagi baru saya kerja di klinik kecantikan. Kalau kerja di klinik kecantikan sih baru 2 tahun, 2019 ya, 2019, 20, 21 lah, baru 2 tahun. Sebelumnya itu sih saya rawat orang sakit yang biasa di klinik kesehatan biasa. Oh gitu. Terus kalau motivasi saya ini sih, pertama saya hanya pengalaman saja sih, soalnya kan ini untuk merawat kesehatan orang sakit mah kita sudah tahu ya, sudah ini. Jadi saya mau lebih lagi mau mengetahui lagi tentang kecantikan lah, kayak gimana sih kalau perawatan skin itu kayak gimana yang untuk menangani kasus-kasus. Kan sekarang kan kita perempuan di Indonesia itu ya kebanyakan kulitnya itu bermasalah ya. Sepertinya itu berminyak, komedoan, jerawatan, terus kulit kusam, semuanya itu kan ya tertariknya saya dari situ, pengen tahu saja. Ya sudah, terakhir 2019 kemarin saya langsung ajukan diri untuk memasukin lamaran di klinik Ester Surabaya. Ya puji Tuhan diterima, sampai sekarang sudah 2 tahun di klinik kecantikan Ester. Di Surabaya itu berapa lama tinggal di sana? Di Surabaya saya Esternya dari 2019 ya,
startnya itu dari 2018 kan, 2018 sama 19, jadi 1 tahun lebih aja. 2018 bulan 3, terus 2019 bulan September saya pindah ke sini, ke Jakarta, sampai sekarang udah 2 tahun di Jakarta. 1 tahun lebih juga di Surabaya. Nah, misalnya kalau ada pasien yang bawel atau yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan keinginan kita gitu, bagaimana cara menanganinya? Misalnya mereka ini sering suka ngoceh atau apa, komplain, gimana caranya itu menghadapi? Pertama kita begini ya, mereka biasanya kan komplainnya itu dari berbagai kulit mereka sih, produk mereka yang kita kasih tuh kayak nggak cocok segala macam. Ya sudah, kita gali itu maksudnya itu kita gali informasi pemakaian produk mereka itu sebelumnya, itu pemakaiannya itu apa aja, apakah cukup dari klinik kita atau dari berbagai klinik lain. Kalau semua produk dicampur adukan ya pasti akan permasalahannya ke kulit kan. Jadi untuk hal-hal yang mereka, kalau untuk kita sih menghadapi customer kayak gitu biasa ya. Biasa, banyak banget, malahan udah 2 tahun ini banyak kok, malahan ada yang ganggu perawatan segala macam. Tapi kembali ke kita meyakinkan mereka itu seperti ini aja, percaya, dan kita tetap berikan yang terbaik, solusi kita yang terbaik. Kita kerjasama, kru, dokter, semuanya itu kita kerjasama ya, otomatis pasien kembali itu udah reda cerewetnya segala macamnya, terakhir percaya kita kembali. Itu saja sih. Yang pertama itu kita jangan hilangkan kepercayaan mereka untuk kita deh. Jadi kita berbuat sebaik mungkin, sepositif mungkin ya dari sini, tapi bukan berarti kita harus mengikuti kemauan mereka yang enggak. Kita jelaskan aja bagaimana sih supaya mereka itu kembali ke klinik kita dan percaya lagi ke kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kebanyakan orang kadang mau yang instan ya, kadang nggak puas sama ini ya, klinik nggak puas sama yang perawatan yang bertahan agak lama segala macam itu kan, mereka nggak mau ini kan, mau yang cepat. Terakhir dengan cepat itu udah pemakaian produknya yang udah dari berbagai klinik kayak campur aduk, berarti semuanya kembali ke kulit masalahnya. Jadi ya itu, kita kembali tangani mereka secara ini positif aja, kasih mereka arahan segala macam next time, terus perawatannya itu kembali seperti normal, seperti biasa. Pertama sih hanya kepercayaan aja sih yang kita kasih. Untuk kepercayaan yang pertama ya, kepercayaan untuk menjaga ini harus pede dan percaya diri kepada mereka ya, untuk meyakinkan produk kita seperti apa. Soalnya produk itu kan herbal sih, buatan dari herbal. Bukan non halal ya. Maksudnya tuh nggak pakai itu ya. Yang sekarang lagi tren-tren pemutih yang lagi banyak itu ya. Itu kita banyak. Jadi prosesnya itu agak lama karena perawatannya itu secara herbal. Pertama kepercayaan. Berarti di klinik itu semua bahannya terbuat dari herbal. Izin BPOM semuanya. Kebanyakan semuanya herbal, semuanya izin BPOM. Dan produk kita itu ada pabrik khususnya di Surabaya ya, di Sidoarjo tempat pabriknya itu. Di Sidoarjo ya. Udah berapa banyak itu cabangnya? Cabangnya sih lumayan banyak ya, 20-an cabang atau 18-an cabang sih. Masuk 20-an lah cabangnya sih, soalnya di Jakarta sini 2 ya, banyak sih yang saya nggak sebutin. Surabaya sendiri itu pusat ya, 2 di sana. Surabaya di sana pusatnya. Ya, di kota-kota kecil itu ada 1, Bali semua ada banyak, udah ada beberapa kota di Indonesia ya, jadi hampir 20-an cabang. Masuk 20-an cabang lah yang banyak di sana. Wah, lumayan ya. Nama kliniknya tadi apa? Klinik Esther ya. Klinik Esther ya. Nah saat ini kan banyak kosmetik abal-abal tuh. Nah, bagaimana cara ini meyakinkan customernya kembali atau pasien yang sudah ini terhasut oleh misalnya dari berita banyak tuh kan yang krim abal-abal. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya sebagai perawat? Kita ini aja. Pertama kita kasih ini ya, education-nya. Pertama misalnya itu pemakaian kosmetik. Kalau pemakaian kosmetik
prosesnya itu cepat dalam 2-3 hari, ya itu berarti nggak ini ini banget lah, campuran obatnya itu tinggi ya. Pemutihnya itu tinggi banget ya. Kalau pemakaian kosmetiknya itu ini campuran pemutihnya itu banyak, ya kita edukasi aja banyak kan. Terus pertama ya pemakaian pemutih itu mukanya kemerahan, terus kalau purus itu ada urat-urat merah di bagian pipi ya. Itu nggak boleh sampai terjadi, karena kan ke depannya mungkin nggak bisa menjamin akan kena kanker kulit. Bisa seperti itu juga. Terus terus ya yang itu setelah itu